Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu lagi di kuliah analisis real. Karena saya sedang ada tugas, maka siang ini kuliah akan diberikan tidak secara live tetapi lewat video pembelajaran ini. Baik, kita langsung saja mulai ya. Sebelumnya kita coba tengok dulu materi terakhir yang kita bahas. Ini terakhir kita sedang membahas suatu fungsi, membahas tentang definisi dari pemetaan ya. Oke, ini definisi pemetaan menggunakan pendekatan himpunan. Ya, kalau definisi rincinya bisa dibaca sendiri di materi yang sudah pernah saya share dulu. Tapi di sini saya akan coba beri bantuan menggunakan ini ya. Menggunakan ya tulisan ya. Oke. Jadi begini. Kalau kita punya himpunan A dan B yang keduanya tak kosong. Jadi misalkan A dan B himpunan tak kosong. Ya. Suatu himpunan F ya. Subset dari A cross B, ini hasil kali kartesian, disebut suatu pemetaan apabila setiap A anggota A muncul tepat satu kali ya. Oke, setiap A anggota A muncul tepat satu kali di F. Oke. Jadi pengertian ini tidak beda atau identik ya dengan apa yang ditulis di materinya ya. Kalau di materinya kan tulisannya gini, jadi untuk setiap atau jika, kalau di itu di materi yang saya share kan tulisannya gini, jika AB elemen F dan AB aksen elemen F, maka A sama dengan B gitu ya. Maaf. B aksen sama dengan B ya. Oke. Artinya kalau awalannya A, itu akhirannya nggak boleh muncul dua unsur yang berbeda. Ya, ini kan sama aja mengatakan bahwa setiap A itu muncul tepat satu kali ya. Oke, nggak kalau statement ini mengatakan tidak mungkin A muncul lebih dari satu kali ya. Tetapi ada statement sebelumnya yang mengatakan bahwa, coba kita cek ya. Ini. Jika untuk setiap A terdapat unsur tunggal B elemen B sehingga AB elemen F ya. Oke.
maaf, yang definisi yang asal ini nih. Oke. Semua unsur dari A muncul sebagai komponen pertama dari unsur F, dan jika AB dan AB aksen ada di F, maka B sama dengan B aksen ya. Pengertian ini bisa juga definisikan ulang sebagai untuk setiap elemen A terdapat unsur tunggal B sehingga AB elemen F ya. Atau bisa juga dengan ya seperti ini. Ya, apa yang barusan ditulis nih. Setiap elemen A muncul tepat satu kali ya. Jadi yang singkatnya kita katakan tepat satu kali. Kalau tepat satu kali ya berarti harus muncul dan nggak bisa lebih dari sekali gitu ya. Jadi ini kurang lebih identik. Setiap A muncul sebagai komponen pertama di F dengan tambahan kalau AB elemen F dan AB aksen elemen F maka B aksen sama dengan B ya. Oke. Jadi dengan pengertian ini ya, seumpama ya, kalau kita punya A, katakanlah 1, 2, 3, kemudian B-nya adalah P, Q. Ya, di sini kita akan bisa mengidentifikasi apakah suatu subset dari A cross B itu adalah fungsi atau bukan ya. Jadi kalau misalkan saya punya gini, F itu adalah himpunan 3P, 2P, 3Q ya. Terus G adalah himpunan misalkan 1Q, 2Q, kemudian H itu misalkan 2P, 3Q, 1P ya. Nah, mana di antara tiga ini masing-masing ya, masing-masing ini adalah subset dari A cross B kan. Subset dari A cross B, subset dari A cross B. Ya. Oke, kalau kita mau cek dulu A cross B itu seperti apa ya. Di sini kan kita sudah pernah mendefinisikan A cross B ini isinya ada berapa? Ada 6 ya. 1P, 1Q, 2P, 2Q, 3P, 3Q. Nah, ini himpunan A cross B. Tiga-tiganya FGH ini semua subset dari A cross B. Tapi mana yang merupakan fungsi yang merupakan pemetaan? Kalau kita lihat yang F, ya, F ini kan melanggar atau tidak memenuhi definisi yang di atas nih kan. Setiap A elemen A muncul tepat satu kali. Nah, problem di sini. Kenapa? Pertama, elemen satu nggak muncul. Artinya dari situ saja sudah terlihat dia melanggar ya. Kemudian pelanggaran yang berikutnya ada lagi bahwa elemen 3 muncul 2 kali. 3P, 3Q ya. Nah, berarti F ini bukan fungsi. Ya, ini bukan pemetaan. Kalau G gimana? Ya, setiap anggota A muncul tepat satu kali. Satu muncul tepat sekali, oke. Dua muncul tepat sekali, tapi tiga tidak muncul. Makanya juga bukan. Kalau H gimana? Kita lihat, oke, dua muncul tepat sekali ya, nggak berulang ya. Tiga muncul tepat sekali, satu muncul tepat satu kali ya. Oke, ini adalah suatu pemetaan. Gitu. Nah, cuma kalau kita mempelajari pemetaan pakai pendekatan seperti ini repot sekali ya. Agak susah kita dalam memahami atau menganalisis sifat-sifat dari pemetaan ya. Jadi kita perlu bantuan visualisasi ya. Dan biasanya yang sering kita gunakan untuk memvisualkan adalah menggunakan diagram atau grafik. Oke. Nah, kita lihat contoh di sini ya. Ini ada contoh. Sebelumnya kan diberikan contoh tentang suatu himpunan H ya.
maaf, himpunan F yang ini nih, 1W, 2Y, 3Y itu, ya fungsi A ke B, dan di situ juga dijelaskan bahwa range-nya adalah W dan Y ya, pengertian range-nya sudah dibahas di pertemuan lalu. Nah, khususnya di sini ada lagi contoh G dan H yang bukan fungsi ya. Nah, di sini untuk F yang merupakan fungsi, di bawahnya ini kan kita diberikan suatu bantuan untuk memvisualkan ya menggunakan diagram dan grafik. Gambar 131 ini menggambarkan diagram F ya. Jadi ini digambarkan seperti suatu pengaitan dari A ke B ya, himpunan A ke himpunan B ya. Kalau 1, W kan kita kemarin juga sudah sepakat bahwa kalau A, B itu anggota F, artinya B itu FA, atau kita sebut B adalah peta dari A, atau nilai dari F di A ya, atau kadang disebut juga bayangan ya, bayangan dari A oleh F ya. Nah, jadi kalau B adalah di sini karena 1, W anggota F ya, artinya W adalah bayangan dari 1, jadi kita gambarkan sebagai 1 itu dikaitkan ke W oleh suatu panah ya. Demikian juga untuk 2 dan 3 yang keduanya dikaitkan ke Y. Oke. Nah, yang lainnya dengan bentuk diagram. Ya. Jadi sumbu datarnya itu biasanya kita sediakan sebagai tempat untuk himpunan daerah asal dan sumbu tegak untuk himpunan daerah kawannya ya. Jadi di sini yang terletak di garis sumbu datar itu adalah elemen dari A ya, 1, 2, dan 3, sementara yang terletak di sumbu tegak adalah elemen dari himpunan B, W, X, Y, Z, di mana kalau 1 dipetakan ke W, maka kita beri titik di situ, di atas 1 dan di samping W ya, jadi seperti koordinat, ya. Itu menandakan bahwa 1 bayangannya adalah W, 2 bayangannya adalah Y, 3 adalah bayangannya adalah Y. Gitu. Oke, kita lanjut. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya kita juga sudah akrab ya dalam aktivitas sehari-hari. Oke. Jadi di sini jelas bahwa fungsi tampak sebagai suatu pengaitan atau transformasi ya. Oke. Yang berikutnya di sini ada pengertian dari perluasan fungsi. Ya. Oke. Misalkan kita punya fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Kemudian kita tinjau suatu subset tak kosong dari A, sebutlah A1 ya. Nah, terus kita definisikan suatu fungsi baru yang namanya F1 ya. Memetakan himpunan A1 ke B, tetapi dengan aturan bahwa ingat di sini kan A1 subset A kan, artinya setiap X anggota A1 adalah anggota A dan kita sudah punya nilai Fx ya. Artinya kita definisikan F1X adalah Fx. Maka ini adalah disebut sebagai pembatasan dari F ke himpunan A1 atau sering kita sebut sebagai restriksi ya. Jadi F1 itu subset dari F ya. Di mana ya ini sih adalah himpunan AB anggota F, tetapi A-nya hanya diambil yang ada di A1. Nah, ini notasi yang lain, F garis A1 ya. Biasanya A1-nya ini kecil itu, enggak sebesar ini. A1-nya subscript di bawah. F garis A1-nya kecil di bawah sini. Oke. Nah, selain dari pembatasan, ada juga sebaliknya kita memperluas. Jadi, dari A ini tadi, A ini kita perluas himpunannya jadi A2. Oke. Nah, kita definisikan fungsi baru F2 dari A2 ke B, tapi di mana setiap anggota A-nya itu dipetakan menurut aturan F. Ya, sementara yang di luar A bebas aturan pemetaannya ya. Maka F2 ini disebut sebagai perluasan dari F ke himpunan A2 atau kita sebut sebagai ekstensi dari F ke himpunan A2. Jadi yang pertama restriksi pembatasan, yang kedua ekstensi atau perluasan. Oke.
Nah, selanjutnya, yang berikutnya ada istilah bayangan langsung atau bayangan balikan ya. Ini bahasa aslinya adalah direct image dan inverse image. Ya. Jadi uh, kita punya himpunan A, B, dan pemetaan F dari A ke B. Ya. Kemudian kita meninjau suatu subset E dari A. Yang dimaksud dengan bayangan langsung dari E itu adalah himpunan semua nilai FE ya. Oke, kita lihat dengan ilustrasi. Ini misalkan A-nya adalah himpunan 1, 2, 3 sampai 10. Terus B-nya adalah himpunan bilangan bulat ya, disimbolkan Z ya. Kemudian misalkan F A ke B itu didefinisikan melalui begini. Setiap A dipetakan ke katakanlah A kuadrat. Ya, ingat ini juga notasi yang sering kita pakai. Ini artinya kita bisa tulis FA adalah A kuadrat kita. Terus sekarang kita ambil himpunan E. Misalkan E-nya adalah ya, kita ambil himpunan misalkan yang primanya saja. 2, 3, 5, 7. Oke. Maka FE itu apa? Maka FE itu ya isinya adalah bayangan dari 2 ya. Ya ini kan isinya adalah Fx di mana X-nya anggota E kan. Ya. Kalau 2 bayangannya adalah 4, 3 bayangan 9, 5 bayangan 25, 7 bayangan 40. Oke. Nah, ini jelas subset dari B gitu. Itu yang dimaksud dengan bayangan langsung atau direct image. Oke. Nah, sekarang ada lagi namanya inverse image atau bayangan balikan. Oke. Bayangan balikan ini adalah nih. Tadi kalau bayangan sebentar. Oke. Mungkin kita belum ke bayangan balikan, tapi kita mau lihat dulu sifat-sifat dari direct image ya, dari bayangan langsung ya. Oke, yang pertama gini, ada sifat ya. Bayangan langsung dari A, FA, itu tidak lain adalah range. Kemudian bayangan langsung dari kosong itu ya kita tetapkan hasilnya adalah kosong ya, dan kosong. Oke, ini ada teorema. Misalkan ya pemetaan dari A ke B, terus kita punya dua subset dari A, E dan F. Maka ya kan sebagai himpunan E dan F ini bisa kita gabung kan, dapat himpunan baru namanya E union F ya. Ini gabungan dari E dan F. Ini kan himpunan baru. Dan kalau kita periksa direct image atau bayangan langsung dari E gabung F, itu hasilnya sama seperti kita menggabungkan bayangan langsung E dengan bayangan langsung F ya. Baik, buktinya saya tidak akan bahas secara detail. Oke. Bisa dibaca sendiri. Kalau ada yang kurang jelas, tidak masalah, boleh ditanyakan nanti di luar perkuliahan mengenai buktinya ini. Nah, yang menariknya adalah ya,
Kalau di sini teorema kita punya bahwa kalau E digabung dengan F, maka direct image-nya itu bisa langsung dicari dengan menggabungkan direct image masing-masing ya. FE gabung FF. Tapi bagaimana dengan irisan? Nah, sekarang kan kita punya E dan F ya. Nah, bagaimana dengan irisannya? Apakah direct image-nya itu bisa dicari dengan cara serupa seperti yang gabungan, yaitu kita ambil direct image E, ambil direct image F, terus kita iriskan begitu. Apakah akan sama caranya ya? Oke, nah di sini tidak langsung dijawab, tapi diberikan sebuah contoh nih. Ya, kita punya himpunan A, sebutlah anggotanya ABC. Himpunan B anggotanya 01. Kemudian F, A ke B itu ditetapkan, didefinisikan A dan C bayangannya adalah 0 dan B bayangannya adalah 1. Bisa dilihat pada gambar diagram ilustrasi di bawah nih, di gambar yang bawah ini. Ini himpunan A yang besar ini. Himpunan A, kita lihat anggotanya A, B, C. Aturan pemetanya A dan C dikaitkan ke 0. A dikaitkan ke 0, C dikaitkan ke 0, tapi B dikaitkan ke 1. Oke. Nah, kita definisikan E itu adalah AB. Jadi E itu yang atas ini. F adalah BC. F itu yang bawah sini. Ini F ya. Nah, kalau E itu AB, F itu BC, ya otomatis kita punya irisannya adalah E iris F itu cuma anggotanya si B ini saja gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, kita bandingkan nih. FE ya. FE itu kan A ke 0, B ke 1. Artinya FE itu tidak rendah ini semua, B ya. FF ya, B ke 1, C ke 0. Gitu kan? Oke. Oke, saya perjelas begini. Ya. Pada contoh tadi, oke. Ini kita membahas hal baru ya. Pada contoh tadi kan E itu adalah AB. Sementara F itu adalah BC kan? FE berarti apa? Isinya adalah FA dan FB. FA-nya, FA itu apa? FA itu 0 ya. FA itu 0, FB itu 1, ya kan? FA itu 0, FB 1. Nah, FF kan berarti isinya adalah FB dan FC. FB itu nilainya 1, FC 0. Ya. Dan catat bahwa ini sama dengan B. 01 kan B tadi ya. Oke. Nah, itu yang apa? Dimaksud di sini bahwa FE sama dengan FF sama dengan B. Kalau FE dan FF sama dengan B ya, otomatis irisannya B gitu kan. B iris B ya B sendiri kan. Nah, sekarang coba kita tinjau bagaimana irisan dari dua himpunan yang ada di A ini. E iris F, anggotanya B. Nah, kalau FE iris F, berarti kan yang dipetakan cuma si B ini, FB ya, nilainya adalah 1. Jadi kalau kita lihat FE iris F, itu ternyata tidak sama dengan FE iris FF. Ya. Lebih tepatnya lagi bahwa FE iris F itu adalah subset. Ya. Subset dari FE iris FF. Ya. Nah, ini kita bisa simpulkan nih. Ya, kesimpulan pertama kita bahwa FE iris F dan FE iris FF itu mungkin tidak sama. Oke, sekarang apakah dapat dibandingkan? Kalau dari contoh ini tadi, jelas bahwa FE iris F itu subset dari FE iris FF ya. Tetapi apakah akan selalu demikian ya?
Ini tadi kalau untuk contoh tadi kita punya sifat ini. Bayangan dari E iris F itu subset dari bayangan E iris bayangan F. Nah, tetapi kita mau memeriksa apakah hal ini akan selalu berlaku ya. Nah, ini ada proses pembuktian dan seterusnya ya. Nanti hasilnya dinyatakan dalam nema ini. Ya, ini mungkin nemanya naruh. Saya nggak ada ya. Gini. Kesimpulannya di sini nih. Ya, ini udah dinyatakan nih. Kita akan menunjukkan bahwa ini artinya ini benar, statementnya benar. Buktinya apa? Buktinya 3 baris ini, ya. Bisa dibaca secara detail. Bahwa dugaan kita tadi, ya, F iris F memang benar dia adalah subset dari F iris F. Oke. Nah, selanjutnya, ya, tadi kita sudah dapat hasil bagaimana kalau E gabung F, ya, direct image-nya ternyata sama dengan gabungan direct image masing-masing. Tetapi kalau E iris F, ternyata direct image-nya adalah subset dari irisan direct image masing-masing. Nah, bagaimana kalau komplemennya E minus F ini? Ya, E komplement E relatif terhadap F ya. E minus F ya. Kita bisa baca ini E dikurang F atau E minus F. Bagaimana apakah direct image dari E minus F itu akan sama dengan direct image E minus direct image F. Ya. Oke. Nah, paragraf ini membuktikan sampai sini kita dapat bahwa ternyata untuk relasi komplement relatif ya, itu kita dapat bahwa selisih direct image adalah subset dari direct image selisih. Gitu ya. Jadi kita bisa gunakan bahasa begini nih supaya gampang diingat ya. Kalau teorema ini mengatakan bayangan langsung dari gabungan sama dengan gabungan dari bayangan langsung ya. Sementara kalau irisan ya, bayangan langsung irisan adalah bagian dari irisan bayangan langsung. Nah, kalau komplement relatif ya, atau kita sebutlah selisih ya, pinjam istilah bilangan ya, kalau bilangan dikurangkan kita sebut selisihnya ya. Oke, nggak apa-apa, kita adopsi dulu istilah gitu. Jadi ini mengatakan apa? Selisih dari bayangan langsung itu adalah bagian dari bayangan langsung selisih. Oke. Nah, contoh kasusnya itu masih menggunakan himpunan yang tadi untuk yang ini ya, yang selisih ya, bahwa antara kedua ini bisa jadi tidak sama. Tetapi yang subset ini hubungan ini akan selalu berlaku, hanya saja kebalikannya tidak dijamin ya. Contoh tadi ya, nanti bisa lebih didetailkan ya. E minus F sama dengan A kan benar ya. Anggota E yang bukan F A, maka direct image-nya adalah 0. Oke, nah sekarang tapi kalau kita ambil selisihnya antara FE iris FF, karena masing-masing tadi FE FF kan sama-sama B ya, maka selisihnya kosong. Jadi ternyata kita lihat, oh ternyata nggak sama, bisa jadi nggak sama. Nah, itu adalah sifat-sifat dari bayangan langsung. Gitu ya. Oke. Nah, saya sarankan sebelum lanjut ke istilah inverse image atau bayangan balikan, ini kalau saran saya dipahami benar yang bayangan langsung. Kalau memang belum paham, saya sarankan ya baca ulang lagi ya, nggak apa-apa dibolak-balik, di review lagi, balik lagi, atau saya lupa di sini apakah ada contoh-contoh soal ya yang terkait dengan bayangan langsung, itu bisa dilanjutkan kita, bisa dicoba dulu gitu. Misalnya nomor 4, nomor 6 ya. Nomor 4, nomor 6 cuma 2 itu. Oke.
Ya, 2 soal aja. Karena ini umumnya kalau belajar langsung ditumpuk-tumpuk antara direct image, inverse image ya, bayangan balikan ya. Itu takutnya nanti agak terpecah gitu ya. Karena istilahnya kan mirip-mirip nih. Direct image, inverse image, bayangan langsung, notasinya juga mirip-mirip gitu. Jadi kalau memang untuk bayangan langsung tadi masih agak-agak kurang lancar, kurang jelas, itu nggak apa-apa dibaca-baca ulang lagi yang bayangan langsung. Oke, nah tapi di sini saya akan tetap lanjut materi ya ke pengertian dari bayangan balikan atau inverse image. Oke. Nah, di sini misalkan ya kita punya fungsi f dari A ke B. Kemudian kalau tadi bayangan langsung kan kita mainnya di A kan, ambil E subset A ya, kalau yang bayangan langsung tadi. Sekarang kalau bayangan balikan, kita mainnya di B. Ambil H subset B. Ya. Yang disebut dengan inverse image dari H, bayangan balikan dari H, itu notasinya adalah F inverse H, itu adalah kumpulan unsur-unsur di A yang petanya masuk di H. Oke? Jelasnya adalah unsur di A yang, atau gini, unsur dia itu akan merupakan anggota F inverse H jika dan jika FA-nya anggota H. Ya, saya kasih contoh, N-nya 1, 2, 3, H-nya 1, 2, 3 sampai 10, ya, dan seterusnya, maka F inverse H. Oke, saya pakai contoh yang tadi misalkan. Ini yang atas tadi nih. A 1, 2, 3 sampai 10, B-nya adalah Z. Kalau kita nyari direct image-nya E, ambil E di A. Sekarang kita mau cari inverse image, ambil H di B. Bebas ngambil H-nya ya. Misal gini. Kan B-nya sepanjang bilangan bulat ya, semua bilangan bulat. Saya ambil aja H misalkan adalah himpunan bilangan bulat 50, 51, 52 sampai 2500. Ya. Maka F inverse H apa? Ya kita carilah elemen-elemen di A yang bayangannya ada di H. Kalau kita lihat F1, F1 kuadrat 1 kan, ini bukan anggota H ya. Berarti coret. Oke. F2, 2 kuadrat 4. Masuk H enggak? Belum. Gagal. Oke. Nah sekarang gini, kira-kira yang masuk anggota H itu siapa saja? Ya berarti yang kalau dikuadratkan nilainya minimal 50. Ya kita bisa mulai dari mana? Kalau F berapa? 8. 8 kuadrat 64 anggota H? Ya. Oke. F9 berapa? 81 anggota H? Ya. F10 100 anggota H? Ya. Maka kita dapatkan F inverse H itu adalah himpunan 8, 9, 10. Begitu pengertian dari inverse image. Jadi bukan berarti gini ya. Jadi bukan berarti kita nyari F inverse H itu gini. Kita bayanginnya oh FA-nya A kuadrat, berarti F inverse-nya akar A gitu misalkan. Ya bukan gitu. Terus nanti ngitung F inverse H karena hanya 50, 51, 5 sampai 2500 kita ngitung akar 50, akar 51. Tidak, bukan seperti itu ya. Ini bukan seperti kita membalik ininya, bukan membalik himpunan H dibalikin ke A, bukan, tapi ya F inverse H itu mencari unsur-unsur di A yang kalau dipetakan masuk ke dalam H gitu. Artinya unsur di A yang kalau dipetakan nggak masuk ke H, buang. Ya, gagal gitu, terseleksi ya.
Ya, saya rasa jelas dari ilustrasi ini. Ya, jadi jangan dibayangkan, oh F-nya A kuadrat berarti F inverse-nya akar A. Terus F inverse berarti akar 50, akar 51, akar 52. Bukan begitu. Ya, coba nanti, jadi harap dipahami dengan betul pengertian dari inverse image ini. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ya, kalau contoh ini mungkin agak membingungkan, lewat saja. Mudah-mudahan sih contoh yang tadi saya berikan bisa lebih mudah dipahami ya. Oke, berikutnya ya untuk setiap fungsi FAB itu berlaku bahwa inverse image dari B itu adalah A ya. Inverse image dari kosong adalah kosong. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari bayangan langsung dan bayangan balikannya. Kalau E, bayangannya adalah FE. Sementara kita punya H di sini, inverse image-nya adalah semua di A yang kalau dipetakan masuk ke sini. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kalau untuk inverse image ini sifatnya akan lebih cantik ya dibandingkan yang direct image, ya kan? Kalau direct image kan tadi ada yang sama dengan, ada yang subset, ada yang ya ada yang subsetnya ya, nggak semua kompak. Tapi kalau untuk inverse image ini sifatnya cukup cantik ya. Semua kompak sama dengan. Artinya kalau kita cari inverse image dari irisan itu sama dengan irisan dari inverse image. Inverse image dari gabungan sama dengan gabungan dari inverse image. Demikian juga untuk selisih ya. Inverse image dari selisih sama dengan selisih dari inverse image. Oke, buktinya saya skip, tapi kalau minat silahkan dipelajari supaya lebih paham, tapi kalau tidak juga sebenarnya tidak begitu masalah ya. Oke, nah berikutnya ini latihan ya. Latihan ini saya anjurkan dicoba ya. Mungkin kesempatan ini saya akan bahas aja nomor 1 dan nomor 2. Sisanya untuk ini, untuk ya belajar gitu ya. Saya coba akan bahas nomor 1 dan nomor 2. Oke. Di sini nomor 1 ya, kita lihat. A adalah himpunan U bilangan real nilainya antara min 1 sampai 1, termasuk ujungnya min 1 dan 1 ya. Kemudian F(x)-nya adalah F adalah himpunan XY yang di A cross B yang memenuhi sifat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Apakah F suatu fungsi? Ayo, coba ditebak-tebak dulu. Videonya boleh di pause, nanti kalau sudah punya dugaan jawaban dinyalain lagi, terus dicek benar apa tidak. Nah sekarang ya, oke. Sekarang saya akan coba jawabnya. Kita diberikan A, B, itu adalah himpunan U anggota real. Dengan U-nya itu berada dalam selang min 1 sampai 1, termasuk ujungnya. F itu himpunan AB, elemen A cross B, sehingga A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1 ya. Apakah dia suatu fungsi? Oke. Benar gini ya, saya cek dulu. Oke ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Oke, sekarang kalau kita lihat ya, kira-kira fungsi bukan? Coba kalau kita cek.
Kalau kita lihat 0,1 anggota F bukan. Di sini 0 kan antara min 1 sampai 1 ya. Artinya nolnya anggota A kan. Kalau kita lihat 0 anggota A. Oke, verified ya. 1 anggota B bukan? 1 anggota B. Oke, verified ya. Terus kalau kita cek 0 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 1, ya berarti kesimpulannya 0,1 anggota F. Di pihak lain sekarang kita cek 0,-1 anggota F bukan? Ya, tadi kita sudah verifikasi 0 anggota A. Min 1 anggota B? Min 1 anggota B? Ya. 0 kuadrat tambah min 1 kuadrat sama dengan 1? Ya. Berarti 0,-1 anggota F. Oke, kesimpulannya F fungsi bukan? F bukan fungsi. Mengapa? Ya ini 0 muncul, 0,-1 juga muncul. Padahal kan syarat fungsi tadi komponen A munculnya harus tepat sekali ya. Kalau gini munculnya 2 kali, 0,1, 0-1 ya. Munculnya lebih dari sekali gitu ya. Kesimpulan F bukan fungsi. Oke? Sekarang yang nomor 2, apa bedanya yang nomor 2? Kalau kita lihat, bedanya adalah B-nya sekarang hanya 0 sampai 1. B-nya sekarang hanya dari 0 sampai 1 ya, sementara A-nya seperti yang tadi, min 1 sampai 1. Apakah G fungsi? Oke, silakan menduga-duga dulu ya. Videonya bisa di pause. Nanti kalau kira-kira sudah dapat dugaan, nah sambung lagi. Oke, saya akan jawab ya. Jadi sekarang berubahnya cuma di B-nya saja. Ya, yang lainnya sama. A adalah U anggota R min 1, B-nya adalah V anggota R 0 sampai 1, kemudian F-nya atau G ya namanya ya. Saya pakai nama G deh. Betul, tadi apa? Oh ya benar G ya. Oke, oke. G itu adalah XY anggota AB A cross B, sehingga X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Oke. Nah ini kalau dengan yang tadi bedanya sekarang kalau kita pakai 01 anggota G benar, tapi kalau 0-1 jelas bukan ya. Kalau yang baru ini min satunya kan di luar B ya, karena B-nya sudah kita ganti. Bukan dari min 1 sampai 1 lagi, tapi dari 0 sampai 1. Oke, tapi kita nggak bisa dengan contoh begitu ya. Gini, G ini fungsi ya. Alasannya apa? Jadi gini, jika X, Y anggota G dan X, Y aksen anggota G, sorry gini, mungkin gini, yang pertama gini ya, pertama gini, perhatikan bahwa ya, pertama perhatikan bahwa setiap X anggota A bisa dulu yang bisa muncul sebagai elemen pertama
komponen pertama dari unsur di G. Mengapa? Kan unsur dia itu kan sekecil-kecilnya min 1 sebesar-besarnya 1 kan. Kalau dikuadratkan, sekecil-kecilnya 0 sebesar-besarnya 1. Artinya kalau dijadikan unsur pertama dari G, Y-nya masih bisa dicari gitu. Karena kuadratnya sekecil-kecilnya 0, setinggi-tingginya 1. Artinya Y kuadratnya masih mungkin. Gitu ya. Artinya setiap unsur dari min 1 sampai 1 ini mungkin menjadi X di sini. Bisa digunakan. Nah, kita tinggal perlihatkan bahwa unsur itu munculnya tepat sekali, nggak mungkin 2 kali, atau nggak mungkin lebih dari sekali. Jadi kita pandang ini, jika XY anggota G dan XY aksen anggota G dan XY aksen anggota G, maka ya kan kita lihat ini, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 sama dengan X kuadrat plus Y aksen kuadrat ya. Dari sini kan ini langsung dihapus bisa nih. Y kuadrat sama dengan Y aksen kuadrat ya. Artinya di sini kemungkinannya apa? Y sama dengan plus minus Y aksen. Tetapi kalau kita lihat, di sini kan anggota B itu kan semua positif ya. Artinya nggak mungkin Y sama Y aksen berlawanan kecuali kalau Y-nya 0 gitu. Paham ya? Tapi ya di sini kan baik Y ya tanda ya di sini kalau ya dari sini jelas kalau Y aksen anggota B itu jelas bahwa Y maupun Y aksen dua-duanya non negatif. Artinya apa? Ya kalau Y adalah plus minus Y aksen, ya kemungkinannya cuma kedua-duanya sama atau nol gitu. Maksudnya nggak mungkin yang satu plus satu minus nggak mungkin karena semua non negatif. Ya. Artinya dua-duanya pasti sama. Oke, jadi kesimpulannya Y sama dengan Y aksen. Jadi G adalah fungsi. Ya. Oke. Nah, sisanya silakan dicoba buat latihan ya. Saya anjurkan untuk dicoba. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah kita bisa ketemu secara live dan nanti kita bisa bahas. Silakan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan disimpan dulu dan ungkapkan nanti di pertemuan selanjutnya. Termasuk ketika Bapak Ibu sudah mencoba latihannya tapi mentok ya nanti bisa dipresentasikan dulu dan nanti kita bahas bareng-bareng. Baik, ini saja pertemuan buat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.